Televisi pemerintah Iran memperingatkan setiap warga negara atau personel militer Amerika di Timur Tengah menjadi target Teheran menyusul serangan udara AS terhadap 3 lokasi nuklir Iran, di antaranya di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Dilansir dari NDTV World, Minggu, 22 Juni 2025, dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang penyiar televisi pemerintah Iran terdengar mengeluarkan peringatan kepada Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump bahwa Iran akan mengakhiri konflik yang dimulainya melalui pengeboman sejumlah fasilitas di Iran. Hal itu disampaikan penyiar tersebut bersamaan dengan ditampilkannya grafik pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah yang ditayangkan di latar belakang cuplikan pemberitaan. Diketahui, Amerika Serikat memiliki beberapa pangkalan militer di Timur Tengah, di antaranya Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, Pangkalan Udara Al-Asad dan Pangkalan Udara Harir di Irak, Pangkalan Militer Al-Tangarrison di Suriah Selatan, Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait, dan Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Iran International juga mengutip seorang presenter dari IRNA yang mengatakan bahwa setiap personel sipil dan militer AS di kawasan tersebut sekarang menjadi target yang sah. Pada Sabtu, 21 Juni 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS telah menjatuhkan bom secara penuh ke situs utama di Fordow dalam serangan udara yang ia sebut sebagai sangat berhasil. Pernyataan Trump ini kontras dengan reaksi keras dari Teheran yang menilai tindakan AS sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan Iran. Eskalasi terbaru ini memperbesar potensi konflik antara Iran dan sekutu AS di Timur Tengah. Ketegangan meningkat, terutama dengan latar belakang konflik yang masih memanas antara Iran dan Israel. Hingga kini, belum ada tanggapan lanjutan dari pihak Gedung Putih terkait peringatan Iran. Komunitas internasional menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan menghindari aksi provokatif yang bisa memicu perang regional. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa dirinya akan terbang ke Moskow, Minggu, 22 Juni 2025, untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, pada hari Senin, 23 Juni 2025. Mengutip Dawn, Araghchi baru saja menggelar pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai sangat produktif, saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan mediasi Turki untuk mengakhiri permusuhan antara Iran dan Israel. Sementara itu, kelompok garis keras yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin mendesak Rusia untuk mengangkat senjata, guna merespons serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyetujui pengeboman terhadap 3 lokasi nuklir di Iran pada Minggu dini hari, 22 Juni 2025, yang semakin memperburuk krisis di Timur Tengah. Rudal dijatuhkan dari pesawat pengebom siluman B-2 milik Amerika Serikat, termasuk di lokasi nuklir Fordow. Iran dan Rusia telah menandatangani kemitraan strategis komprehensif pada Januari lalu. Meskipun tidak mencakup klausul pertahanan bersama secara formal, perjanjian itu mencakup komitmen untuk kerjasama keamanan dan penolakan terhadap tindakan agresi. Dmitry Medvedev, sekutu dekat Putin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, turut menanggapi serangan AS ke Iran. Amerika Serikat, AS, lewat instruksi Presiden Donald Trump membom 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, pada Sabtu, 21 Juni 2025. Setelah memutuskan bergabung dengan Israel dalam peperangan melawan Iran, Donald Trump menyampaikan pidato perdananya di Gedung Putih, Washington DC pada Sabtu malam waktu setempat. Trump mengatakan, serangan dari pesawat B-2 Spirit yang menjatuhkan 12 bom penghancur bunker dan 30 rudal jelajah dari kapal selam AS, adalah kesuksesan militer yang spektakuler. Sebab serangan AS diklaim telah melenyapkan total situs-situs pengayaan nuklir Iran. Trump pun menyebut serangan AS juga bagian dari balasan atas pernyataan Iran yang sering menyatakan permusuhan terhadap AS dan Israel. Ia menyatakan serangan ini adalah buah dari kerjasama dirinya dengan Netanyahu yang sama-sama sepakat untuk menghapus ancaman apapun terhadap Israel. Trump pun berterima kasih kepada para militer Zionis dan tentara AS yang telah bekerja luar biasa, menerbangkan mesin-mesin megah tersebut di atas langit gelap di hari Sabtu.
AS juga mewanti-wanti Iran untuk segera berdamai dalam kesepakatan nuklir. Jika tidak, AS akan terus mengejar target-target yang tersisa secara presisi, cepat dan terampil. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyatakan serangan AS terhadap situs nuklir Iran sudah mematahkan meja perundingan diplomasi program pengayaan nuklir. Araghchi menyebut Israel dan AS sama sudah melenyapkan meja perundingan tersebut. Pertama, Israel menghancurkan meja negosiasi di tengah negosiasi antara Iran dan AS pada Jumat pekan lalu. Sedangkan seminggu kemudian, AS yang giliran merusaknya ketika Iran tengah bernego dengan E3 EU, tiga negara pendiri Uni Eropa yakni Prancis, Jerman, dan Italia. Militer Israel menyatakan bahwa pasukannya sedang menyerang infrastruktur militer di Tehran dan wilayah barat Iran, Senin, 23 Juni 2025, dini hari WIB atau Minggu malam waktu Tehran. Dilaporkan Al Jazeera, pernyataan Israel menyerang infrastruktur militer Iran ini muncul di tengah laporan media Iran yang menyebutkan adanya ledakan yang terdengar di kota Kermanshah, Iran bagian barat. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak dari serangan ini. Berita akan diperbarui sesuai dengan perkembangan informasi yang ada. Sebelumnya, dilaporkan bahwa 9 personel keamanan Iran tewas dalam serangan Israel terhadap 2 lokasi militer di Provinsi Yazd, Iran Tengah, sebagaimana dikonfirmasi oleh pejabat Iran. Menurut informasi yang muncul pada hari Minggu, pejabat Iran menyatakan bahwa korban tewas terdiri dari 7 anggota Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dan 2 tentara reguler. Sebelumnya, pada Sabtu, 21 Juni 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan yang sangat berhasil terhadap situs nuklir di Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Isfahan. Ini merupakan keputusan terbaru Donald Trump. Sebelumnya, Donald Trump dikabarkan tengah menimbang keputusan penting yang dapat mengubah arah konflik Timur Tengah. Mantan Presiden sekaligus Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan negara-negara sekutu Iran siap secara langsung memasok hulu ledak nuklir mereka sendiri untuk Teheran. Pernyataan ini ia sampaikan untuk menanggapi serangan Amerika Serikat, AS, yang dikomando Presiden Donald Trump atas pengeboman 3 situs pengayaan nuklir Iran, di Fordow, Natanz dan Isfahan pada Sabtu, 21 Juni 2025. Menurutnya keputusan Trump bergabung dengan Israel membombardir situs nuklir Iran adalah kesalahan yang mendorong AS menuju jurang peperangan lainnya. Orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin ini juga menuduh AS sudah terlibat terlalu jauh dan secara signifikan telah meluaskan konflik antara Israel dan Iran. Presiden AS Donald Trump dalam pidato perdananya di Gedung Putih, Washington DC pada Sabtu malam waktu setempat, mengklaim serangan militernya dengan 12 bom penghancur bunker dan 30 rudal jelajah telah meluluhlantahkan 3 situs pengayaan nuklir Iran. Ia menyebut serangan itu sebagai kesuksesan militer yang spektakuler. Sedangkan otoritas Iran menyatakan mereka sudah mengosongkan situs-situs pengayaan nuklir mereka, jauh sebelum AS membom tempat tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi pun menyatakan peristiwa pemboman situs nuklir akan memiliki konsekuensi abadi. Iran pun tidak akan tinggal diam dan merasa punya hak sah untuk membela diri dari serangan terhadap kedaulatan negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Televisi pemerintah Iran memperingatkan setiap warga negara atau personel militer Amerika di Timur Tengah menjadi target Teheran menyusul serangan udara AS terhadap 3 lokasi nuklir Iran, di antaranya di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Dilansir dari NDTV World, Minggu, 22 Juni 2025, dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang penyiar televisi pemerintah Iran terdengar mengeluarkan peringatan kepada Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump bahwa Iran akan mengakhiri konflik yang dimulainya melalui pengeboman sejumlah fasilitas di Iran. Hal itu disampaikan penyiar tersebut bersamaan dengan ditampilkannya grafik pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah yang ditayangkan di latar belakang cuplikan pemberitaan. Diketahui, Amerika Serikat memiliki beberapa pangkalan militer di Timur Tengah,
di antaranya Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, Pangkalan Udara Al-Asad dan Pangkalan Udara Harir di Irak, Pangkalan Militer Al-Tang Garrison di Suriah Selatan, Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait, dan Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Iran International juga mengutip seorang presenter dari IRNA yang mengatakan bahwa setiap personel sipil dan militer AS di kawasan tersebut sekarang menjadi target yang sah. Pada Sabtu, 21 Juni 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS telah menjatuhkan bom secara penuh ke situs utama di Fordow dalam serangan udara yang ia sebut sebagai sangat berhasil. Pernyataan Trump ini kontras dengan reaksi keras dari Teheran yang menilai tindakan AS sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan Iran. Eskalasi terbaru ini memperbesar potensi konflik antara Iran dan sekutu AS di Timur Tengah. Ketegangan meningkat, terutama dengan latar belakang konflik yang masih memanas antara Iran dan Israel. Hingga kini, belum ada tanggapan lanjutan dari pihak Gedung Putih terkait peringatan Iran. Komunitas internasional menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan menghindari aksi provokatif yang bisa memicu perang regional. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa dirinya akan terbang ke Moskow, Minggu, 22 Juni 2025, untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, pada hari Senin, 23 Juni 2025. Mengutip Dawn, Araghchi baru saja menggelar pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai sangat produktif, saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan mediasi Turki untuk mengakhiri permusuhan antara Iran dan Israel. Sementara itu, kelompok garis keras yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin mendesak Rusia untuk mengangkat senjata, guna merespons serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyetujui pengeboman terhadap 3 lokasi nuklir di Iran pada Minggu dini hari, 22 Juni 2025, yang semakin memperburuk krisis di Timur Tengah. Rudal dijatuhkan dari pesawat pengebom siluman B-2 milik Amerika Serikat, termasuk di lokasi nuklir Fordow. Iran dan Rusia telah menandatangani kemitraan strategis komprehensif pada Januari lalu. Meskipun tidak mencakup klausul pertahanan bersama secara formal, perjanjian itu mencakup komitmen untuk kerjasama keamanan dan penolakan terhadap tindakan agresi. Dmitry Medvedev, sekutu dekat Putin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, turut menanggapi serangan AS ke Iran. Amerika Serikat, AS, lewat instruksi Presiden Donald Trump membom 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, pada Sabtu, 21 Juni 2025. Setelah memutuskan bergabung dengan Israel dalam peperangan melawan Iran, Donald Trump menyampaikan pidato perdananya di Gedung Putih, Washington DC pada Sabtu malam waktu setempat. Trump mengatakan, serangan dari pesawat B-2 Spirit yang menjatuhkan 12 bom penghancur bunker dan 30 rudal jelajah dari kapal selam AS, adalah kesuksesan militer yang spektakuler. Sebab serangan AS diklaim telah melenyapkan total situs-situs pengayaan nuklir Iran. Trump pun menyebut serangan AS juga bagian dari balasan atas pernyataan Iran yang sering menyatakan permusuhan terhadap